Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Beberapa chapter ini alur cerita One Piece bergerak dengan cepat. Setelah cerita beralih dari Pulau Egghead, banyak hal-hal besar terjadi. Mulai dari pertarungan di beberapa tempat hingga munculnya beberapa karakter baru yang tergabung dalam Holy Knight. Lalu kegemparan tentang Holy Knight ini bertambah saat melihat siluet salah satu anggotanya mirip dengan Shanks. Bahkan ada suatu petunjuk jika anggota Holy Knight itu benar-benar sangat mirip dengan Shanks. Salah satu petunjuknya adalah mengenai sosok yang muncul di hadapan Gorosei ketika referee berlangsung. Dari sosoknya tentu kita menganggap jika dia adalah Shanks, tapi jika diperhatikan ada dua kejanggalan. Ya, selain kejanggalan utama ya yang membuat Gorosei mau menerima salah satu Yonko di Mariejoa. Ya, kejanggalan pertama adalah Gorosei tidak menyebutkan nama Akagami ataupun Shanks ataupun gelarnya sebagai Yonko. Ini bisa menjadi jebakan dari Bang Oda bahwa sebenarnya orang yang muncul di hadapan Gorosei itu bukanlah Shanks. Lalu kejanggalan kedua bisa dilihat dari bekas luka di mata kiri Shanks yang tidak terlihat. Sebelumnya ketika bertemu Shirohige, bekas luka Shanks terlihat, walaupun saat itu sisi wajah kanan Shanks yang diperlihatkan. Nah, ketika bertemu Gorosei, bekas luka Shanks benar-benar tidak terlihat. Ya, itu sih dua kejanggalan yang terlihat pada momen Shanks bertemu dengan Gorosei. Kemudian hal besar terakhir muncul pada chapter 1084 lalu, dengan terkuaknya sebuah nama yaitu Nefertari Lily. Dan dia adalah termasuk salah satu pendiri dunia bersama dengan Tenryubito yang lain. Nah, munculnya nama Ratu Lily ini bisa berkaitan erat dengan Im Sama. Ya, ada beberapa hal yang menguatkan hubungan itu. Pertama, dari sosok siluet Ratu Lily bisa dikatakan mirip dengan Im Sama. Lalu poster Vivi yang dibawa oleh Im Sama bisa menunjukkan jika dia tertarik pada Putri Alabasta itu, atau setidaknya dia punya suatu rencana terhadap Vivi. Dan yang ketiga, Im Sama menyebutkan nama Lily pada chapter 1084 yang lalu. Nah, ucapan Im Sama yang menyebutkan nama Lily seolah mengkonfirmasi bahwa dia mengenal sosok leluhur keluarga Nefertari itu. Hal itu pun menguatkan dugaan bahwa Im Sama adalah makhluk yang sudah hidup sejak masa 800 tahun lalu. Suatu masa di mana Ratu Lily memutuskan untuk meninggalkan Mariejoa dan akan kembali ke Alabasta. Namun menurut naskah kuno yang dibaca Raja Cobra, Ratu Lily tak pernah kembali ke Alabasta. Jadi sepertinya Ratu Alabasta itu tewas sebelum kembali ke negaranya. Nah, di video yang lalu Mimin berpendapat jika Ratu Lily menjadi wadah Im Sama untuk bisa hidup lama, sehingga wajah Im Sama bisa jadi mirip dengan Ratu Lily atau mungkin juga mirip dengan Vivi sebagai keturunannya. Hal itulah yang membuat Raja Cobra terkejut saat melihat sosok Im Sama di akhir chapter 1084 lalu. Lalu di sini Mimin melihat suatu kemungkinan lain yang bisa menjadi penyebab Im Sama hidup lama dengan pengorbanan Ratu Lily, yaitu bahwa Ratu Lily adalah pengguna OP-OP Nomi yang melakukan operasi awet muda kepada Im Sama, hingga Im Sama pun bisa hidup sampai masa sekarang. Dugaan itu mengambil dasar dari perkataan Doflamingo kepada Law di arc Dressrosa. Saat itu Dovi mengatakan bahwa dirinya tahu suatu informasi tentang harta suci di Mariejoa. Lalu untuk bisa menjadi pimpinan tertinggi dunia dan memiliki harta itu, dia membutuhkan operasi awet muda yang dilakukan oleh pengguna OP-OP Nomi kepada dirinya. Nah, informasi itulah yang membuat dirinya menjadi sangat diperhitungkan oleh pemerintah dunia. Tapi karena pemerintah dunia tak bisa melenyapkan Dovi, maka mereka memilih untuk bekerja sama dengannya. Asalkan Doflamingo mau tutup mulut tentang rahasia harta suci di Mariejoa. Namun itu semua berlaku saat Dovi masih menguasai Dressrosa. Dan ketika dia sudah dikalahkan oleh Luffy dan ditahan di Impel Down, dia pun merasa ada agen pemerintah dunia yang datang untuk menghabisinya. Hal itu disampaikan sendiri oleh Doflamingo saat dia sedang ditahan di Impel Down level 6.
Nah, sampai di sini ada kemungkinan jika orang yang diutus untuk menghabisi Doflamingo itu adalah para Holy Knight. Namun rasanya kurang seru ya jika orang yang tahu rahasia besar seperti Dovi akan dilenyapkan begitu saja. Sepertinya akan ada skema yang membuat Dovi bisa selamat dari incaran para Holy Knight. Dan menurut Mimin, yang akan menyelamatkan Doflamingo adalah Cross Guild yang mungkin sudah memutuskan untuk mencari sekutu dari para tahanan Impel Down. Nah, tentu kita masih ingat bahwa Crocodile dan Mihawk sudah membuat rencana untuk mencari pasukan lebih banyak agar bisa mendirikan Utopia. Dan dua nama yang sangat berpeluang untuk menjadi sekutu adalah Moria dan Doflamingo. Iya, dengan kekuatan zombinya tentu Moria bisa membuat pasukan dalam jumlah besar. Kemungkinan Moria untuk bergabung juga cukup besar karena hanya Cross Guild lah tempat yang aman baginya untuk berlindung. Lalu potensi pasukan besar lainnya bisa bersumber dari para tahanan Impel Down. Nah, jika Cross Guild menyerang Impel Down, maka mereka juga bisa membebaskan Doflamingo. Dan mantan Tenryubito itu bisa menjadi rekan yang kuat. Bergabungnya Moria dan Doflamingo kepada Cross Guild bisa berdasarkan pada kehadiran mereka saat eksekusi Roger. Saat itu bagi Crocodile, Mihawk, Moria, dan Doflamingo terlihat ada di Lockton. Nah, kembali pada kemungkinan jika Doflamingo akan diincar oleh Holy Knight. Jika Holy Knight sedang ada di Impel Down, maka mereka bisa jadi akan bertemu dengan Cross Guild yang sedang melakukan penyerangan. Dengan begitu, para Holy Knight akan bentrok dengan Cross Guild dulu sebelum dengan Revo Army. Kemungkinan para Holy Knight ada di Impel Down juga cukup besar karena mereka tidak terlihat ada di Maria Joa ketika Revo Army mengobrak-abrik kandang Tenryubito itu. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!